Halo teman-teman, selamat pagi, siang, sore, senja, petang, malam di mana saja kalian berada. Entah saat apa video ini sampai di hadapan kalian. Bertemu lagi dengan pertanyaan apa yang saya pelajari hari ini. Dan saya awali ini dengan sebuah ringkasan cerita ya teman-teman. Manggarai kita cara tombo. Ada sebuah cerita pendek menarik yang saya baca 2 tahun lalu yang judulnya Seragam, karya Bang Aris Kurniawan Basuki, dan ingin saya bagikan pelajarannya hari ini. Beheng nana. Cerpen Seragam bercerita tentang 2 orang laki-laki yang sudah bersahabat sejak kecil. Sebut saja namanya Jeif dan Paje. Mohon izin Bang Aris. Mereka memiliki perbedaan nasib dalam hal ekonomi. Jeif merupakan seseorang yang berasal dari keluarga kaya, sedangkan Paje berasal dari keluarga kurang mampu. Suatu ketika, Jeif mendatangi rumah sahabatnya dan ia ingin mengenang kembali masa-masa kecilnya bersama sang sahabat. Dulu, Jeif pernah mengikuti sahabatnya untuk mencari bengkos. Bengkos itu bahasa daerah Manggarai yang artinya jangkrik. Bengkos itu nantinya akan dijual untuk mendapatkan uang. Jeif pun tertarik untuk mengikuti sahabatnya itu mencari bengkos. Pencarian bengkos dilakukan pada malam hari dengan menggunakan alat penerangan berupa obor. Sebelumnya Jeif tidak pernah ikut mencari bengkos. Namun karena pada hari itu ia bersikeras meminta, maka Paje pun mengajaknya untuk ikut. Dan hari itu merupakan hari Jumat. Paje masih mengenakan seragam pramuka yang harusnya digunakan kembali esok di hari Sabtu. Paje hanya memiliki 1 seragam pramuka. Jadi seragam yang ia kenakan hari ini harus ia kenakan lagi untuk sekolah esok hari. Saat pencarian bengkos, hal yang tidak diinginkan terjadi. Tanpa sengaja, Jeif membuat minyak obor tertumpah dan mengenai punggungnya. Seketika api segera menjalar membakar punggungnya. Dengan sigap, Paje membuka seragam pramukanya dan berusaha mematikan api. Setelah api padam, Paje menggendong Jeif kembali ke rumah. Dan sesampainya di rumah, Paje malah dicaci maki dan ditampar oleh ayah dari Jeif. Kemudian Jeif pun dilarikan ke puskesmas kecamatan. Dan sementara itu, Paje terpaksa tidak dapat bersekolah di hari Jumat dan Sabtu selama beberapa minggu sambil menunggu ayahnya mampu membelikan yang baru. Dan singkat cerita, kini Paje menjadi seorang pengrajin bambu yang cukup sukses. Namun sayang, ternyata ia dalam masalah, yaitu tanah dan rumahnya tergadai untuk pinjaman modal usaha oleh sang kakak yang bertabiat buruk sejak masih duduk di bangku sekolahan. Dan hal yang paling memilukan adalah Jeif yang kini merupakan seorang jaksa dengan seragam yang ia kenakan justru bertugas untuk mengeksekusi pengosongan tanah dan rumah milik ayah dari sahabatnya itu. Miris teman-teman. Seragam pramuka penyelamat nyawa dan bentuk pengorbanan besar itu dulu justru dibalas dengan seragam jaksa yang akan melenyapkan tempat bernaung dan berteduh sahabatnya sendiri. Sakit hati toh. Kalau teman-teman baca secara keseluruhan cerita ini, asli keren. Dan ini yang saya pelajari. Banyak dari kita tentu setuju bahwa sebuah jalinan dan hubungan persahabatan merupakan hal yang mulia dan terpuji. Seseorang memberi dan membagi cinta kepada orang lain, menyatukan perasaan, intens berkomunikasi, saling patuh, saling sayang, saling taat, saling berlaku adil, dan lain-lain. Tetapi, tidak sedikit juga yang melihat bahwa persahabatan adalah kehancuran, neraka, tempat yang sesat, dan sejenisnya. Di dalamnya hanya tercatat perselisihan, pencitraan, gaya, egoisme, dan banyak hal. Bagi orang yang mencintai persahabatan, kesetiaan dan ketulusan adalah sebuah hal yang pasti, mutlak dimiliki. Dalam kondisi apapun, dimanapun, dengan lawan siapapun, cinta dan persaudaraan itu tidak akan musnah, putus, apalagi usang. Sebaliknya,
Bagi segelintir orang yang membenci persahabatan, punya egoisme akut, keramahannya pasti semu, tidak punya arah dan tujuan hidup, hancur, terutama lagi hampa. Oleh karena itu, kekosongan hati dan kehampaan perasaan membuat orang mudah malu, rusak, buruk, apalagi stres. Jangan ditanyakan lagi awal dari masalah. Persahabatan itu pasti tentang saling membantu, ya kan? Saling mengisi, menghibur, bahagia. Dan itu wajib. Semua orang dan makhluk hidup di jagat raya ini harus setuju bahwa kesadaran dan rasa kepemilikan yang tinggi adalah komposisi penting dalam cita rasa dan hidangan sebuah persahabatan. Enak. Oh ya, satu lagi. Mengenal dan membutuhkan sesama adalah hal yang paling mutlak dimiliki dalam hidup harian manusia. Kita-kita ini toh. Saya yakin membaca cerita pendek Seragam adalah sebuah momentum reflektif yang baik untuk semua pihak yang membaca dan mendalaminya. Begitu pula secara spesifik tentang kedua tokoh pemeran cerita. Saya percaya citra mereka ada di dalam jiwa dan raga kita. Seorang Jeif yang punya rasa penasaran yang cukup besar untuk tahu bagaimana kira-kira rasanya mendapatkan bengkos. Lalu seorang Paje yang dengan kerendahan hati bernada pasrahnya, ya mari sudah kisahku, saya kasih tahu bagaimana caranya ke Kraeng tangkap tuh bengkos. Dan itu semua ada di dalam masing-masing kita. Dalam sebuah perjalanan tentang kisah persahabatan, orang-orang kita pada umumnya tidak pernah menduga dan menerka apa yang akan terjadi sekali setelah kita tidak kecil lagi, tidak muda lagi. Apa yang terjadi setelah ini 10 atau 20 tahun ke depan mungkin seindah harapan dan doa kita, atau malah sebaliknya, pahit dan mengubah semangat dan doa awal kita. Mati. Dan satu hal yang saya pelajari dari kisah Seragam, bahwa kita perlu persepsi kebaruan. Tidak boleh ada ruang bagi balas dendam yang tempo dulu bertumbuh dan berkembang pesat mungkin waktu kita masih SMP, SMA dengan teman-teman kita, keluarga, dan mungkin teman-teman kerja. Kini saya dan mungkin juga teman-teman harus bersabar, jalani semua tanpa beban hati. Andai kata saya adalah teman si Jeif yang berseragam itu, dalam hal ini Paje, maka saya adalah pemantik pertama yang setidaknya secara langsung menyalakan api lalu mengajarkan orang lain tentang arti dan makna api kesabaran dan keikhlasan. Seperti Paje yang pasrah rumahnya akan digusur dan dia bilang, "Tidak apa-apa teman, kau kasih bosu itu rumah." Saya yakin dan berharap teman-teman juga demikian. Artinya jangan sampai amarah meruak di mana-mana. Kita harus merdeka dari rasa balas dendam, rasa marah yang berlebihan. Itu pelajaran yang saya dapat hari ini. Dan terima kasih teman-teman sudah mendengarkan curahan hati saya hari ini. Saya Sobat Merdekamu, kita Sobat Merdeka. Your freedom is your heart and your mind. Sampai jumpa di video selanjutnya.